merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi, karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Shalom dan puji Tuhan saudara, selamat hari Sabat, selamat bergabung sekali lagi dalam acara kebaktian penutupan Sabat kita pada petang ini. Semestinya saudara kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada petang ini dalam acara kebaktian penutupan Sabat kita boleh bergabung bersama-sama lagi di dalam melayani dan memuji Tuhan. Saudara, untuk memulai acara kebaktian penutupan Sabat kita, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami, sementara kami menyembah dan memuji Engkau dan berbakti pada petang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi untuk acara seterusnya kita akan memuji Tuhan. Jadi kita persilahkan Cik Selina Enet untuk membawa kita nyanyikan beberapa lagu pujian dan juga lagu pembuka, dan setelah itu dia akan langsung membawa kita di dalam doa pembuka. Kita persilakan. Oke, selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Mari kita mulakan puji-pujian kita dengan mengambil lagu yang pertama, yaitu dalam LPMI 100. LPMI 100, Aku Pikirkan Sekarang. Ku pikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Dan di sana ku berdiri di sisinya, adakah bintang di mahkota? Adakah
Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa dan bekerja menarik jiwa, agar aku terima bintang-bintang mulia yang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Oh, betapa girang bila aku dapat hidup dengan Tuhan di syurga. Lebih banyak kesukaan bila lihat bintang-bintang yang di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Amin dengan lagu sebentar tadi. Terima kasih. Dan mari kita terus puji Tuhan. Kita ambil lagu yang seterusnya. Kita nyanyi lagu dalam LPMI 101. LPMI 101 Girang. Selesai kerja nanti girang, girang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Kita nyanyi lagu yang indah, puji syukur kita bawa kepada Bapa dan Raja, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Amin dengan lagu sebentar tadi. Terima kasih. Dan pada saat ini mari kita teruskan
kebaktian penutupan sahabat kita pada petang ini dengan mengambil lagu pembuka, yaitu dalam LPMI 95. Lagu pembuka kita dalam LPMI 95, Karena Syurga Sudahlah Hampir. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk syurga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk syurga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu, tak lama lagi masuk syurga. Kita mau habiskan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk syurga. Rahmat Tuhan beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk syurga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu, tak lama lagi masuk syurga. Ratakan jalan bagi yang letih lesu, tak lama lagi masuk syurga. Siarkanlah pengaruh kecintaanmu, tak lama lagi masuk syurga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu, tak lama lagi masuk syurga. Di sana Tuhan akan beri perhentian, tak lama lagi masuk syurga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk syurga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila taufan telah lalu, tak lama lagi masuk syurga. Amin dengan lagu tadi, dan pada saat ini mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang sedang bertakhta dalam kerajaan syurga, ya Bapa, terima kasih atas segala pimpinan-Mu, terima kasih atas segala berkat-Mu yang kami dapat berkumpul sekali lagi dalam ruangan ini untuk acara kebaktian penutupan sabat pada sabat ini Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau terus pimpin kami satu persatu, biarlah Engkau berkati setiap satu persatu, agar apa yang kami dengar sebentar nanti menjadi satu berkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami dan melayakkan kami menjadi anak-Mu. Sebab ini kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat petang dan selamat hari Sabat sekali lagi. Pada saat ini kita akan mendengar special song yang akan disampaikan oleh kumpulan Nulinau daerah Malangang dengan lagu yang bertajuk I Will Follow Where He Lead Us. Mari kita persilakan.
Oke, amen. Dengan lagu istimewa sebentar tadi. Dan pada saat ini kita akan meneruskan acara penutupan sabat kita dengan mendengar renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Bennett. Shalom dan puji Tuhan saudara. Sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan sekali lagi kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan khususnya untuk acara penutupan sabat pada petang ini. Terima kasih kepada Cik Selina Enet sudah menjadi pemimpin pujian dan juga sudah memimpin acara kita pada petang ini. Dan semoga semua kita gembira, semua kita merasa bersyukur dengan kebersamaan kita dalam acara kebaktian penutupan sabat. Nah saudara, pada petang ini saya juga ingin mengucapkan mungkin masih tidak terlambat kita masih di tahun yang baru, 1 hari bulan Januari 2022. Pastinya banyak acara Anda pada petang ini, banyak acara yang telah disusun untuk aktiviti keluarga, aktiviti sahabat mungkin, dan mungkin aktiviti pribadi pada petang ini atau pada malam ini. Namun kita bersyukur karena sekali lagi kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan berbakti kepadanya. Petang ini saudara, saya ingin kita membuka firman Tuhan di dalam buku Mazmur 65 ayat 12. Saya baca bahagian sahaja, nanti kita akan menyambungnya dalam ayat-ayat yang seterusnya. Dalam Mazmur 65 ayat 12 mengatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Nah saudara, mungkin kita bertanya apa maknanya. Namun sebelumnya, mari kita dengar sebuah cerita. Satu kali saudara, cerita ini menceritakan seorang anak kecil bersama dengan keluarga kecil mereka. Nama anak ini adalah Alin dan bersama dengan ibu dan bapak. Ibunya pada ketika itu menyajikan atau mempersiapkan makanan malam berupa telur goreng, kemudian beberapa keping roti kosong atau bread Jadi sementara si ibu pada Alin ini menyediakan hidangan mereka pada malam itu, mungkin saja ibu Alin merasa kepenatan, lelah, sehingga dia tidak sadar bahwa roti yang dia bakar itu terlalu terbakar, lebih bakar. Jadi sampai roti itu kehitam-hitaman. Sementara itu Alin, si anak kecil ini, si Alin ini menunggu bila lah mami siap ini makanan petang ini, roti dengan telur. Nah, apabila situasi itu berlaku, cepat-cepat si ayah mengambil roti itu karena si Alin sudah melihat. Apabila dia berdiri dan melihat apa yang terjadi, dia melihat roti itu Roti itu hangus. Namun dengan cepat ayah si Alin itu cepat-cepat dia mengambil roti itu, sambil dia tersenyum, sambil dia mengambil mentega, menyapu roti yang sudah terbakar itu, kemudian dia memakannya dengan sedap sekali. Alin melihat bapaknya melahap roti itu walaupun sudah terbakar. Pada ketika itu akhirnya ibu Alin ini tersedar. Dia meminta maaf, tetapi suaminya menjawab begini, "Tidak apa-apa sayang," dia bilang. Si suami, si ayah si Alin ini begitu sporting, dia begitu tidak merasakan apa-apa, dia sambil tenang dan gembira. Nah, apabila si bapak ini
selesai dengan cerita dan mungkin dipendekkan cerita. Mereka akhirnya siap makan malam. Dan sebelum tidur, si Alin dia tertanya-tanya. Dia menghampiri bapaknya dan bertanya, "Kenapa Daddy pergi makan roti yang hangus itu?" Anak itu bertanya kepada bapaknya karena dia melihat bapaknya memakan roti itu. Ya seperti sedap kelihatan. Namun si Alin tertanya-tanya. Dia tahu roti itu hangus. Kemudian dia tanya bapaknya sambil memeluk si ayah berkata, "Mami, ibu kamu sudah lelah, sudah kepenatan bekerja sepanjang hari. Lagi pula kita tidak akan sakit pun kan kalau kita makan roti yang sedikit hangus. Bersyukurlah saja, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bersyukur saja. Karena kita masih karena ibu kita masih bersama dengan kita kan?" Begitulah si ayah memujuk dan memberitahu, menjawab pertanyaan si Alin ini. Nah saudara, apabila kita membaca renungan atau ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, yang mengatakan, "Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan." Hidup kita ini berisi banyak hal yang tidak sempurna. Hidup Anda dan saya pastinya begitu banyak ketidaksempurnaan yang ada. Selain daripada keberhasilan, selain daripada hasil usaha kita, pekerjaan kita, dan kebahagiaan, ada berbagai kegagalan dan kekecewaan yang kita hadapi di dunia ini. Saat kita merenungkan peristiwa yang berlaku di belakang, saat kita memperhatikan apa yang sudah kita lalui di belakang sana, mungkin saja kekecewaan, mungkin saja kegagalan. Yang menjadi pertanyaan pada kita adalah, apa fokus kita sebenarnya? Mana yang menjadi fokus kita? Apakah bahagian yang negatif? Apakah fokus kita itu bahagian yang tidak baik? Yang membangkitkan keluh kesah kita, membangkitkan perasaan ketidakpuasan kita, atau kita memfokuskan bahagian yang positif, yang membuatkan kita, hati kita, hidup kita, perasaan kita membarah dengan pujian dan syukur? Inilah yang menjadi pertanyaan untuk kita pada petang ini. Apabila kita melihat kehidupan kita yang sudah berlalu, mungkin saya 2020 dan 2021. Kita merasakan ada sukacita, ada kegagalan, ada kekecewaan. Namun, apa yang menjadi fokus kita? Apakah perhatian kita memfokuskan kepada perkara yang negatif yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan? Apakah kita memfokuskan pikiran dan arah hidup kita kepada perkara-perkara yang tidak baik? Atau kita memfokuskan perkara yang positif, yang membuatkan kita rasa bersyukur, yang membuatkan kita rasa berterima kasih kepada Tuhan? Pastinya kita akan memilih bahagian yang positif, bukan? Inilah harapan dan kerinduan kita. Dan inilah yang sepatutnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpahi dan melingkupi kita. Seperti yang ayat inti kita baca sebentar tadi. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpahi dan melingkupi kita. Ya, kasih-Nya nyata dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pengampunannya yang tidak ternilai dan undangannya untuk menikmati damai bersamanya. Kita boleh baca dalam ayat 3 dan 5. Di dalam penyelamatannya, juga kebajikan dan mukjizatnya yang mengikuti kita. Ayat 6 hingga 9.
dalam pintu kesempatan dan mata pencarian yang Dia sediakan untuk memberi kita kecukupan. Di dalam ayat 10 hingga 14. Sungguh suatu berkat indah yang memahkotai tahun-tahun kita. Luar biasa. Saudara, inilah yang menjadi pegangan kita. Inilah yang menjadi fokus kita sebenarnya. Di dalam hidup kita, saudara, kita bersyukur. Kita berterima kasih. Karena Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang indah. Memahkotai kita, dia bilang, tahun-tahun kita. Saudara, inilah yang patut kita syukuri. Kita bernafas ketika ini, saudara, karena kebaikan Tuhan. Kita masih bersama dengan keluarga, itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Kita boleh memuji, kita boleh berbakti, itu semua terjadi atas kebaikan Tuhan. Saudara, selama jantung kita masih berdetik, selama jantung kita masih berdetik, berarti kita masih dapat bersyukur, berarti kita masih dapat berterima kasih, berarti kita masih boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Sementara kita melangkah di tahun yang baru, sementara kita menjalani hidup kita di dunia sementara ini, mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pastinya kita akan selalu berbahagia. Kita akan selalu gembira. Walaupun kita menghadapi banyak dugaan dan cabaran di dunia ini. Karena perhatian kita, fokus kita adalah hanya untuk apa? Perkara yang positif. Untuk memuliakan Tuhan. Semoga renungan yang pendek ini, saudara, sementara kita beraktiviti sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya, mari kita mengingati, selagi kita bernafas, selagi jantung kita berdetik, selagi itu kita boleh merasakan, menikmati berkat-berkat penjagaan, berkat-berkat perlindungan, berkat-berkat usaha yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita, saudara, sementara kita bersama dengan keluarga melakukan aktiviti kita sepanjang hari ini. Dan untuk mengakhiri acara kebaktian kita pada petang ini, sekali lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu di dalam buku LPMI 56 yang bertajuk Besar Setiamu. Dan sememangnya, saudara, kita bersyukur, berterima kasih karena kita dihiburkan melalui puji-pujian oleh Sontiki Studio yang sentiasa menemani kita dengan lagu-lagu pujian yang bertenaga, lagu-lagu pujian yang menghiburkan, menguatkan kita, mendorong kita untuk lebih setia pada Tuhan. Mari kita, saudara, sama-sama nyanyikan lagu ini, Besar Setiamu. Dan selepas lagu ini, saudara, kita akan sama-sama berdoa. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal, selamanya Engkau di dalam aku.
waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cintamu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmatmu. Engkau berikan semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinanmu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Ku terimalah berkat berlimpahmu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmatmu. Engkau berikan semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Amin. Semestinya saudara, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu begitu luar biasa pada setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih dengan lagu itu. Semoga lagu itu sudah menguatkan kita secara pribadi untuk terus setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Dan bersama dengan kami sementara kami memuji, berbakti, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya perkongsian pada petang ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, semangat untuk terus melihat perkara yang positif di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang pasti akan mendorong kami untuk terus setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan renungan itu menjadi bekal kami untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Atau sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan terima kasih menyertai kami dalam apapun aktiviti kami selepas ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, sampai di sini acara kebaktian penutupan Sabat kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh selesai dengan acara kebaktian ini. Walaupun singkat pada petang ini. Sebelum kita berpisah, mari kita memberikan semangat, memberikan kata-kata semangat kepada sahabat di ruangan chat kita seperti biasa. Ya, kita ucapkan selamat minggu bekerja dan Tuhan memberkati. Dan diikuti dengan tagline kita, ya. Dengan kata-kata semangat itu, selamat minggu bekerja dan Tuhan memberkati. Dengan tagline kita, mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi dalam acara kebaktian Aruliko kita pada besok malam, seperti biasa jam 7:30 malam. Jadi sampai di sini, Tuhan memberkati.